Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Reza Arcadia. Nah, untuk episode kali ini saya akan melanjutkan lagi video saya sebelumnya tentang marketing di dunia tato. Tapi sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini. Check it out. Oke, video sebelumnya kita sampai di bagian branding yang kuat ya. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang baru menonton video ini, agar kalian mengerti isi dari video ini, lebih baik kalian menonton video sebelumnya ini tentang marketing. Karena ini nyambung, tapi karena durasinya terlalu panjang dan teman-teman bosan, akan saya bagi menjadi dua bagian. Oke, kemarin kita sampai di branding. Branding yang kuat itu adalah faktor yang penting ketika kalian ingin gambar kalian mahal. Branding itu adalah faktor penting. Jadi untuk mendukung branding itu, misalkan nih kalian selalu mencuatkan bahwa tato sama saya mahal, jadi udah di mindset orang tato sama kalian tuh mahal. Nah, itu harus dukung dengan dokumentasi yang bagus nih. Dokumentasi yang bagus itu bisa menggambarkan atau itu identitas bahwa tato kalian itu akan berharga atau enggak, akan mahal atau enggak. Nah, makanya kalau kalian ingin tato kalian mahal, itu harus didampingi dengan dokumentasi yang bagus. Biar apa? Biar orang percaya. Wah, tatonya, fotonya bagus, terus backgroundnya, kadang banyak orang tuh dia background tatonya tuh kurang bagus, dia backgroundnya berantakan. Jadi ketika kalian ingin memang memfoto tato yang bagus, ya harus diposisikan suasananya itu bagus, jangan berantakan, jangan kotor. Jadi biar enak dilihat. Pokoknya gimana caranya kan mengambil foto itu enak dilihat. Jadi biar itu bisa mempresentasikan bahwa tato kalian itu mahal. Makanya kayak sebuah produk kayak brand-brand yang kemarin kita lanjut kayak Louis Vuitton dan lain, dia ketika foto itu nggak sembarangan. Karena apa? Harga barang dia itu mahal. Jadi nggak mungkin dong dia hanya foto pakai HP jepret biasa dengan background yang kotor atau orang mau beli harga segitu, kan nggak mau. Pasti brand yang bagus, yang mahal itu akan difoto dengan serius, dengan bagus juga. Makanya aku bilang itu penting dokumentasi. Kenapa? Buat iklan, buat daya tarik orang. Nggak mungkin brand kalian harganya mahal tapi foto kalian kualitasnya jelek, ya orang nggak tertarik. Makanya aku bilang dokumentasi itu faktor yang penting. Jadi faktor pertama itu kita buat brand yang kuat, terus buat gimana caranya orang melirik kita. Nah, lalu kita akan lanjut ke faktor kedua, yaitu bagaimana caranya agar orang itu datang. Orang itu udah tahu ke kita, udah ngelirik kita, tapi gimana caranya buat orang itu datang. Nah, ketika kalian masuk ke faktor itu, berarti kan faktor satu udah berhasil. Nah, itu akan masuk ke faktor kedua. Itu diperlukan kalian harus belajar komunikasi yang baik. Komunikasi itu penting. Banyak orang dia tidak menguasai komunikasi, alhasil dia susah mendapatkan customer. Karena gini teman, ketika kalian ingin mendatangkan customer yang duitnya banyak, berarti kalian harus bisa mengikuti tentang cara pikir orang itu. Makanya komunikasi penting. Ketika orang itu duitnya banyak, lalu kalian ngomongnya sembarangan, orang itu nggak nyaman, akhirnya nggak jadi bikin tato sama kalian. Makanya komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Jadi ketika kalian orang itu udah mau bikin tato nih, tertarik sama kalian, terus dia akhirnya kan menghubungi kalian, entah itu dari via media sosial atau langsung datang ke studio. Itu diperlukan komunikasi yang baik. Gimana caranya orang itu mau bikin tato tempat kalian, apalagi yang kalian incar itu adalah orang yang berduit, orang yang duitnya banyak. Nah, orang yang duitnya banyak itu pasti bukan orang sembarangan, dalam arti pasti dia attitude-nya bagus, orangnya pintar. Karena dia nggak akan bisa dapat duit banyak kalau dia nggak pintar. Bener kan? Makanya kalian harus juga dituntut berkomunikasi dengan baik agar dia tertarik. Karena sebagus apapun gambar kalian, ketika kalian tidak menunjukkan komunikasi yang baik, orang itu kan nggak jadi orangnya kok diajak ngobrol nggak enak. Jadi kalian diperlukan komunikasi yang baik. Jadi nggak sembarangan. Jadi komunikasi itu juga penting. Banyak orang yang tidak menguasai komunikasi, akhirnya dia nggak makanya
Kalau teman-teman pernah bekerja di dunia marketing, pasti komunikasi itu hal yang penting. Contohnya gini deh, pernah nggak kalian melihat perusahaan besar itu menerima tamunya sembarangan? Contohnya gini, kalau kalian ke bank BCA, itu kan brand besar. Ketika kalian datang BNI, pasti orangnya ramah, dari satpamnya udah, oh, selamat pagi kak, ada yang bisa dibantu, gini-gini, itu termasuk komunikasi. Terus kamu masuk ke tellernya juga, oh selamat pagi pak, gini-gini, gak ada kan, meh ngopor ini, nggak mungkin kan. Kalian datang ke bank yang gede kayak BCA, ngopo gue ini, meh ngopo, akhirnya kan nggak nyaman. Jadi komunikasi itu hal yang penting. Makanya ketika kalian sudah masuki ke fase itu, orang itu mau datang ke tempat kalian, itu komunikasi penting banget. Jangan sembarangan ngomong sama orang, jangan, karena kita nggak tahu isi hati orang. Ada yang dia bisa menerima, ada yang nggak, alhasil nggak jadi bikin tato. Makanya komunikasi itu penting juga ketika orang udah datang. Terus apa lagi ya, lalu yang selanjutnya, style kalian. Ketika kalian memproklamirkan tato kalian mahal, style kalian juga harus kelihatan bagus. Kenapa seperti itu? Ya karena yang datang ke tempat kalian itu kan pasti orang berduit banyak. Jadi sambutlah dia dengan style yang bagus. Dalam arti style itu bukan berarti apa yang mewah, tapi kalian harus rapi, kalian harus wangi, kalian harus enak dilihat, dan kalian harus terlihat seperti orang yang duitnya banyak. Karena apa? Karena tato kalian mahal. Kalian tato kalian memproklamirkan kan nembak kalian customer, oh tato sama kamu berapa sekian juta. Orang itu datang, oh iya dah, nggak apa-apa, aku mau konsultasi. Tato lihat kalian, kok jorok gini sih orang, yakin ini mau bikin tato sama dia. Nah, kukunya hitam-hitam, yakin nih. Style penting ketika kalian harus mau menerima customer yang berduitnya banyak. Pernah nggak kalian misalkan itu kita lanjut ke, misalkan kalian tahu kita bank BCA itu gede mewah. Jadi ketika kita mau nabung di sana atau mau investasi ke sana, itu kalian percaya. Itu karena apa? Lihat packagingnya mereka, pegawainya rapi, wangi, cantik. Karena dia kayak gitu, karena dia berharap ada orang yang membawa duit banyak untuk investasi ke dia atau nabung buat dia. Makanya style kalian perlu. Kalian ketika aku kadang heran, ada orang dia makanya kalau mentato itu jangan sampai kalian tuh kelihatan jorok, dalam arti mentato lepas baju. Belum tentu orang yang ditato sama kalian nyaman kalau kalian mentato lepas baju, dan itu dipublikasikan. Ya akhirnya kan nggak semua orang suka ditato kalian lepas baju. Mungkin walaupun iya kan tato, biar tatonya di badan kelihatan, tapi nggak semua orang suka kayak gitu. Itu juga salah satu faktor yang penting. Kalian harus pakai baju, justru pakai. Kalau kalian gini deh, ke studio tato yang besar, pernah nggak kalian melihat orang mentato nggak pakai baju? Nggak ada. Dia pasti rapi, stylish, pakai topi, sepatu, pokoknya dandannya dia nyetil lah, keren lah. Makanya packaging kalian juga harus bagus. Ketika kalian memproklamirkan tato kalian mahal, pasti yang datang kalian berharap adalah orang yang berduit. Nah, ketika kalian menyambut orang berduit, itu juga kalian juga harus menyambut dia juga dengan bagus. Makanya kalian harus rapi, nggak harus mahal tapi kan rapi, bersih, mukanya bersih, kukunya nggak hitam-hitam. Kalian harus menyambutnya dia dengan style yang bagus juga, biar agar apa? Agar orang nyaman. Kan kesalahan orangnya itu dia mentato nggak pakai baju, atau mentato di depan lagi nato gitu, dia kamu ngerokok. Itu juga kesalahan fatal, teman-teman. Orang yang berduit itu dia berani bayar mahal, dia perlu kenyamanan. Makanya dia ingin nyaman ditato dengan kalian. Makanya kalian perlu pakaian yang bagus, yang wangi. Malah jangan lepas baju. Iya, kalau keringat kalian wangi, kalau keringat kalian bau, orang kan jadi terganggu. Jadi itu. Lalu selanjutnya, studio kalian juga harus bagus ketika kalian mentato di studio kalian. Makanya seperti yang pernah saya buat videonya dulu, studio kalian harus terlihat bersih dan rapi. Nggak harus besar, nggak harus mewah, tapi kan bisa mendesain studio kalian itu bersih dan enak dilihat, rapi. Nggak harus mewah, nggak harus nyewa toko di pinggir jalan, nggak. Tapi pastikan studio kalian itu bersih dan rapi, itu faktor penting. Kalau kalian nggak bisa mentato di studio kalian nyewa hotel untuk menembak customer yang mahal. Itu udah pernah saya bahas kemarin ya, jadi kita lanjut. Lalu setelah itu apa lagi ya? Pokoknya ketika orang itu datang, itu kalian harus menyambut, karena orang itu bayar. Makanya contoh kayak gini, kayak teman-teman berobat ke rumah sakit, bayar mahal. Pasti kalian juga senang lihat dokternya tuh rapi, ramah. Halo bu, sakit apa? Aduh mas, sakit apa? Oh gini, senyum. Terus tempatnya enak, nyaman.
pasti kalian nyaman bayar berobat di sana mahal pun kalian nggak pasti. Tapi coba kalian berobat di sana mahal jutaan tapi orang kusut. Ada apa sih? Oh, mukanya ditekuk. Terus dokternya nggak pakai baju. Terus tempatnya kliniknya kotor. Pasti kan nggak mau bayar duit mahal gitu. Yang ada, wah ini murahan ini, ngapain saya harus bayar mahal-mahal di sini? Wong ini kualitasnya murahan, kualitas yang terlihat dari apa yang dia lihat itu murah. Makanya ketika kalian ingin mengundang orang yang berduit, kalian juga harus bisa mengimbangi orang itu. Itu yang jarang orang lihat. Apa jarang orang ketahui. Tadi kita sampai mana lupa ya? Yaitu lalu tadi apa ya? Tadi masuk mana sih? Ya pokoknya itulah tadi ketika yang nomor 2 kita bisa bikin orang itu datang studio kita, lalu yaitu kita bikin yang ketiga itu gimana caranya orang itu balik lagi ke tempat kita, atau dia akan membicarakan ke orang lain, bikin tato sama itu asik kok, bikin tato sama itu namanya gitu tular. Kalau di Jawa namanya gitu tular. Jadi gitu tular itu adalah marketing door to door atau marketing dari mulut ke mulut. Nah itu juga cukup efektif. Jadi ketika customer kalian pulang dari tempat kalian itu perasaannya dia senang, puas, pasti dia akan ngomong ke relasinya. Alhasil yang dia kan misalkan yang datang orang berduit, nah relasi dia kan orang berduit semua. Alhasil dia akan membawa temannya ke sana, ya bikin tato di sana aja, enak kok, nyaman kok. Nah itu faktor penting itu guys, gimana caranya orang baik itu ke tempat kita. Makanya kita perlu pelayanan yang ramah, yang baik, yang pokoknya kalian bisa menerima orang itu, ya bisa menyeimbangi ketika kalian berharapnya mendapat orang yang duitnya banyak. Kalian bisa menyeimbangi, bisa menerima orang itu. Nggak bisa kalian menerima orang yang berharap duitnya banyak tapi kan mau duitnya aja, tapi nggak mau berusaha memberi pelayanan terbaik. Itu juga kadang ya kan tato kalian itu biasa, nggak wah-wah banget, tapi kalian bisa menguasai dunia marketing, bisa melayani tamu dengan baik dan benar, itu justru studio tato kalian akan rame banget, dan orang rela membayar mahal. Itu karena apa? Kenyamanan nomor 1. Makanya yang penting kalian menguasai tato kalian bagus. Sekali lagi, tato yang bagus dan gambar yang bagus itu 2 hal yang berbeda. Kalian cukup menguasai tato yang bagus aja dan didukung dengan marketing yang bagus, maka tato kalian bisa rame banget, bisa mahal. Jadi marketing itu adalah hal yang penting di suksesnya enggaknya kalian di dunia tato. Nah tadi baik lagi apa ya, agar orang itu nyaman. Ketika dia nyaman, dia akan balik lagi membawa temannya, itu namanya gitu tular. Nah, makanya orang seniman yang bagus itu adalah kata orang seniman yang idealis, tapi banyak salah kaprah. Idealislah dalam karya, bukan dalam kehidupan. Kebanyakan orang adalah kebalikannya, dia idealis di kehidupan tapi karyanya biasa. Jadi idealislah di karya tapi realistislah kalian di kehidupan, bukan justru realistis dalam karya tapi idealis di kehidupan. Loh gimana itu? Realistis dalam karya itu adalah gambar kalian tuh nggak ada sesuatu yang menonjol, kalian mengikuti pasar. Itu realistis dalam karya, kalian mengikuti pasar kan. Sekarang lagi watercolor, kalian ikut watercolor. Sekarang lagi tribal, kalian ikut lagi tribal. Itu ada realistis dalam karya. Tapi kehidupan kalian idealis. Kalian, aku nggak mau foto yang bagus, aku ya seniman tuh harus serempengan gini, harus kayak begini yang berantakan. Ya seniman tuh harus gini, saya apa adanya. Itu idealis dalam kehidupan. Padahal kalau kalian lihat studio tato yang besar, itu justru orangnya rapi-rapi, ganteng-ganteng, wangi-wangi. Nah makanya aku bilang idealisnya dalam karya tapi realistisnya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan idealis dalam kehidupan sehari-hari tapi realistisnya ke karya, kebalik teman-teman. Makanya sekali lagi, idealisnya dalam karya, jadi gambar kalian dibikin menonjol tapi realistis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus bisa ngelihat realistis saja di kehidupan sehari, jangan kebalik. Jadi itu salah satu kunci marketing di dunia mentato. Apalagi ya, saya rasa cukup untuk episode kali ini teman-teman ya. Saya agak karena panjang jadi lupa harus ngomong apa, karena ini saya ngomong juga ceplos tanpa dipersiapkan. Tapi nanti kalau misalkan ada yang kurang, akan saya bikinkan video baru lagi. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus episode kali ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten video yang berhubungan dengan tato dan semacamnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman. Dadah.